Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu buat teman-teman di sana, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Berjumpa lagi di channel saya, TV Abah. Tidak usah lama-lama, kita coba ulas video Buya yang satu ini. Kenapa saya selalu ingin mengulas video Buya, teman-teman? Karena kalau bisa pemikiran beliau, pemikiran Buya Syaiful Yassin, kalau bisa jangan pernah hilang, karena pemikiran-pemikiran beliau itu menurut saya sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan mencari atau sedang mencari sebuah jawaban yang sulitlah untuk dicari ya teman-teman, karena nggak gampang. Dan saya sendiri banyak mendapatkan satu jawaban-jawaban yang mungkin menjadi banyak pertanyaan di dalam benak saya sendiri. Oke lah, nggak usah berlama-lama, mari kita coba ulas video beliau yang satu ini. Pesan-pesan kemanusiaan yang ingin saya sampaikan. Pesan-pesan kemanusiaan. Saya bacakan aja dulu, nanti saya terangkan. Pada halaman ketiga, saya katakan, aku berharap mulai sekarang engkau tidak menghamburkan waktu tanpa guna dan faedah. Nah, baik berupa keinginanmu untuk selalu menyenangkan orang lain. Ini kita banyak buang-buang waktu dalam kehidupan kita, dan itu tidak mungkin terjadi. Pasti semuanya gagal, dipastikan gagal. Sekalipun kau bekerja siang malam, pagi sore, siang malam, dengan segala potensi yang kau miliki, tidak mungkin terbukti ketika engkau ingin menyenangkan semua orang. Silakan kau bagi per kepala 1 juta Indramayu. Indramayu ada 1,7 juta, 1.700.000 dikalikan 1 juta, jadi berapa tuh? Jadi 1.700.000 kali 1 juta dibagikan semua. Yakin nggak? Semua orang Indramayu senang sama kamu? Tidak yakin, belum tentu. Gus Pasi, calon bupati. Satu, supaya hidupmu efektif, tidak buang waktu, jangan pernah ingin menyenangkan semua orang. Harus kau siap hadapi. Di dunia pasti ada yang suka sama kamu, ada yang benci sama kamu, ada yang pro, ada yang kontra. Gitu. Realistis lah berpikirnya. Jadi kalau ada orang tidak suka, membenci kamu, nggak usah sedih, nggak usah bingung, ya itu kehidupan. Kalau kamu nggak siap dibenci orang, nggak usah hidup, sana pulang aja deh. Ayo. Jadi kayak rumus ya. Jadi hidup itu pasti ada orang yang suka sama kita, pasti ada juga orang yang tidak suka sama kita. Sudah menjadi warna kehidupannya, ternyata permainannya ada yang suka, ada yang tidak. Bagi yang suka sama kita ya alhamdulillah, bagi yang tidak suka ya kita juga biasa saja, tidak perlu berlebihan, tidak perlu ada rasa dendam, tidak perlu ada rasa benci, biasa saja, karena yang kita lihat adalah bukan kehidupannya, tapi di balik kehidupannya atau sebuah permainan yang memang sudah Tuhan pola, sudah Tuhan bikin untuk setiap diri manusia. Itu menurut hemat saya, yang saya tangkap dari pemikiran beliau. Oke, lanjut. Itu kenyataan gitu. Dan saya bukan minta orang, saya mengalami sendiri kok. Dan saya juga ya dulu saya juga pernah pengen begitu, kok pengen semua orang senang, ya nggak mungkin dong. Iya, buang-buang waktu aja, itu satu yang saya sampaikan.
Kemudian juga yang kedua yang menyebut kau buang waktu dan sia-sia, yaitu ketika kau selalu menyesali segala sesuatu yang telah berlalu. Menyesali segala sesuatu yang telah berlalu. Kamu setiap hari menyesali kemarin gagal, aduh, apa ini salah teman saya, ini gara-gara Pak Tato, ini kok ini menyalahkan orang karena diri sendiri. Sudah yang berarti sudah. Nah, menyesali sesuatu yang telah lalu ini banyak warnanya ya teman-teman, bukan hanya menyalahkan ini dan menyalahkan itu, bukan rugi ini dan rugi itu, bukan salah memilih pasangan ini dan pasangan itu perlu diingat. Artinya perkataan atau ucapan yang beliau sampaikan ini adalah mencakup ya, mencakup. Kita tidak perlu menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Itu menurut hemat saya, apapun bentuk warnanya. Ya lanjut teman-teman. Kalau gagalnya udah terima sebagai kenyataan, saya gagal. Memangnya orang tidak boleh gagal? Bagi saya kegagalan adalah pelajaran. Ya. Kalau kamu berhasil, ya, kamu akan semakin punya percaya diri. Ketika kamu gagal, kamu mendapat pelajaran baru. Simpel. Jadi terima sebagai suatu pelajaran. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan Anda sering banyak buang waktu itu. Nah ini banyaknya kita membuang waktu ya. Banyaknya kita membuang waktu dengan sesuatu artinya yang tidak bermanfaat. Dalam arti banyak yang perlu kita lakukan lagi ke depan, sesuatu hal yang pastinya banyak manfaatnya daripada sesuatu yang tidak bermanfaat yang ada di belakang yang sudah terjadi tapi tidak kelar-kelar, masih ngegantung aja urusan itu lebih baik jangan. Artinya ini kan Buya untuk bagaimana supaya waktu kita ini produktif, waktu kita ini tidak habis dengan sia-sia, tidak habis hanya dengan pemikiran-pemikiran, terkuras dengan pemikiran-pemikiran yang tidak ada manfaatnya menurut teman saya teman-teman. Tapi ini adalah ulasan dan opini saya sendiri. Benar silakan ambil, salah jangan diambil teman-teman. Ini hanyalah opini saya karena saya menganggap Buya tidak akan pernah mati dan Buya tidak pernah mati karena Buya selalu hidup di dalam pemikiran-pemikiran saya, pengetahuan saya, karena saya banyak sekali mendapatkan satu jalan keluar pada saat di awal kali beliau muncul di medsos itu, dan saya banyak sekali mendapatkan sebuah jawaban yang mungkin sudah tahunan yang saya cari, yang saya amati tapi nggak ketemu, ternyata ketemunya di sini. Oke, kita lanjut teman-teman. Yaitu selalu membandingkan dirimu dengan orang lain, merelahkan. Ngapain kau bandingkan dengan orang lain? Memangnya nggak ada kerjaan? Ini ada tangga beli TV, pengen beli TV. Ada tangga dagang sate di Cikarang laris, anaknya juga dagang sate semua. Ada tangganya sekolah kedokteran, anaknya sekolah kedokteran. Ada tangga beli mobil panas hati, ngapain? Ya paling gak kredit, paling gak kredit. Ada kopek maka telung bulan dicabut panen. Usahanya apa? Ngapain kamu menghitung-hitung harta orang lain? Ya stop. Ya, lalu pesan saya yaitu mulai sekarang engkau harus menjadi dirimu sendiri. Itu pesan Buya teman-teman. Pesan Buya buat kita semua adalah jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Jadi artinya kalau seandainya ada pemikiran-pemikiran yang banyak membuang waktu yang tidak bermanfaat, yaitu bukan diri. Dan jadilah dirimu sendiri itu salah satunya adalah sebuah pensifatan, perbuatan yang produktif. Oke, lanjut teman-teman. Saya seringkali
dikomentari. Nggak tahu bagaimana dari YouTube saya nih. Ya, tapi kan beragama kan tidak bisa dirasionalkan semuanya. Ada yang tidak rasional yang harus kita imani. Orang tuh gimana? Ya ini semua kita mengatakan harus berpikir. Bagaimana beragama tidak berpikir? Iya kan? Sok mana kita bagaimana yang mengatakan tidak usah mikir beragama tuh? Bisa jadi aneh. Pikir-pikir lagi maksudnya gimana? Bagaimana kita meyakini sesuatu yang tidak masuk akal? Memang banyak sekali nih teman-teman di agama kita ya, terutama itu banyak meyakini sesuatu yang tidak masuk di akal. Ada sesuatu hal yang tidak masuk di akal. Nah, tapi ini menurut opini saya, teman-teman. Semuanya sebenarnya itu adalah masuk di akal. Ini menurut opini saya. Semuanya itu masuk di akal. Tapi karena ada sesuatu yang tidak sampai kepadanya, tidak masuk di akal kepadanya, itulah yang disebut tidak masuk akal. Karena menurut hemat saya, yang tidak masuk di akal itu cuma hanyalah Allah. Allah yang tidak masuk di akal. Selebihnya masuk di akal. Yang tidak masuk di akal itu ya jangan sekali-kali kita memahami tentang Allah itu sendiri atau yang Maha Kuasa itu sendiri. Lanjut teman-teman. Saya di rumah ada kuda, ada tanduknya, percaya nggak? Percaya nggak? Kenapa? Hari ini saya ngaji di sini, tahu nggak? Tapi pada saat yang sama saya ada di Jakarta, percaya nggak? Dipaksakan bisa nggak? Tidak bisa. Ya nggak bisa. Kuda itu satu, nggak mungkin ada di dua tempat tuh. Betul. Ya kan? Betul. Ya sudah. Beragama itu dengan logika, bukan dengan lutut. Itu persoalannya. Masih ada orang yang berpikir bahwa beragama tidak pakai, nggak perlu dipikir. Ya itulah. Nah, adapun dalam beragama kita ketika kita menemukan sesuatu yang tidak masuk akal, bagaimana? Yaitu kita kategorikan sebagai dogma. Dogma itu bukan memaksakan sesuatu yang tidak masuk akal, dipaksakan masuk akal, tidak. Dogma itu adalah menerima sesuatu yang tidak masuk akal untuk sementara dititipkan di kotak dogma. Dogma, kotak dogma, ini saya titip, nggak masuk akal. Tolong disimpan dulu sementara. Nanti setelah perkembangan kemajuan teknologi dan pengetahuan dan terjawab diambil lagi. Betul kan teman-teman? Artinya kalau belum masuk di akal, ya karena belum sampai kepada pemikiran itu sendiri. Kalau sudah sampai ke pemikiran itu sendiri, ya semua juga pasti akan terjawab. Nah, tidak masuk di akal, ya karena belum masuk di dalam akal masing-masing, makanya tidak masuk di akal. Kalau sudah masuk di akal, ya pastilah logika masuknya. Benar kan? Seperti itu. Lanjut. Dogma itu sifatnya sementara. Setuju nggak begitu? Itu aja kok. Setuju Ya Bu ya? sudah. Setuju. Jadi artinya bahwa orang masih banyak yang beranggapan beragama itu nggak usah pakai akal, ya. Berarti masih ada kan? Ya kan itu juga komentar beberapa orang aja. Nggak tahu orangnya siapa, sekolahnya juga nggak tahu itu bukan. Gimana? Komentar di YouTube tuh. Oh iya. Komentar tuh ya nggak tahu siapa yang orang nggak tahu. Sekolahnya apa, pondoknya di mana, sarjana atau bukan. Pokoknya sih itulah. Nggak tahu saya. Atau cendol barangkali. Jadi kita nggak tahu kok. Iya. Itu Barangkali. Jadi kesimpulannya teman-teman, semua ini sebenarnya masuk di akal. Yang tidak masuk di akal itu belum sampai kepada akal. Itu menurut
saya pribadi pun saya sangat setuju dengan komentar dengan pendapat beliau sendiri, teman-teman. Dan kita sambung di lain waktu di video selanjutnya. Mudah-mudahan walaupun video ini singkat tapi ada manfaatnya buat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi, sampai bertemu lagi bersama saya channel TV Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.